kami yakin bahwa ini keyakinan kami sebagai kuasa hukum bahwa tidak akan ada satu laporan polisi Agus yang akan naik siring, itu keyakinan kami. Kenapa? Bahwa yang kami garis bawahi adalah uangnya masih utuh ya teh, dan itu dapat dibuktikan bahwa uang itu berpindah karena ada alasannya ya, harusnya untuk pengobatan mata, namun dipergunakan untuk yang bukan semestinya. Dan yang memindahkan waktu itu siapa mas? Agus ya. Dan saat ini untuk mungkin itu aja. Hola netizen yang tercinta, RD Lau dan Farhad Abbas Hunter disukan memperkeruh polemik perseteruan Agus dengan Pratiwi Novianti soal uang donasi. Seperti diketahui, pihak Agus mempolisikan Pratiwi Novianti atas dugaan pemerasan. Seiring santernya hal tersebut, salah seorang donatur yang tidak ingin disebutkan namanya ikut buka suara. Dia mengungkap akan mengambil sikap jika Agus tidak mencabut laporannya. Jika tidak, donatur tersebut mengultimatum bakal menyeret Agus dan keluarganya ke pihak kepolisian. Pernyataan sikap seorang donatur atas polemik Agus dan Pratiwi Novianti ini viral. Perihal itu, sejumlah netizen yang budiman turut memberikan respon dan komentar yang beragam. Sikap yang akan saya ambil, tentunya kalau melihat peristiwa seperti ini ada kemungkinan kita juga bisa ada bahan untuk melaporkan Agus ya, sebagai pada ujungnya bukan untuk memperkeruh suasana tapi untuk berkening lah supaya sama-sama cabut laporan polisi lah mungkin ya. Karena situasinya terus eskalasi gitu, memanas, bukannya semakin dingin malah semakin terus memanas. Bahkan saya dapat info bahwa Tenovis mau dilaporkan juga kan, bahkan saya dapat info bahwa Tenovis mau dilaporkan juga kan, pengawasan juga kan. Ya itulah mungkin, tapi kalau misalnya ditanya kalau nggak ada kejadian seperti ini ya kita sebagai donatur pasti nggak mau ambil pusing lah. Kalau saya ya, saya nggak tahu kalau donatur yang lain. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian tahu nggak kenapa Agus itu dengan mudah sekali mendapatkan donasi 1,5 miliar dalam waktu singkat? Sebenarnya Tuhan itu ingin menunjukkan siapa sih sebenarnya dia. Dan sekarang semuanya tahu kan ya, netizen tahu watak dia yang sebenarnya. Kita sudah nggak usah cerita lagi lah ya. Bahkan yang baru-baru ini dia memperkarakan Mbak Novi si penolongnya ke kantor polisi. Luar biasa sekali ya, itu bukan ngeronggoh hati lagi tapi sudah minta jantung, minta ampela, minta ginjal dan lain-lain. Kasarannya seperti itu ya guys ya. Jadi harta itu sebenarnya adalah ujian. Harta itu ujian ya. Kita dikasih harta banyak, dikasih uang tiba-tiba dengan datang sendirinya tanpa usaha keras. Itu sebenarnya ujian ya. Tuhan ingin menguji kita sebagaimana sih kita terima kasih atau tidak, bisa mengelola uang itu atau enggak. Sekarang kalian lihat sendiri kan, dia bukannya berobat malah sibuk ke kantor polisi. Apa kalau ke kantor polisi matanya menjadi lebih baik? Sungguh sayang banget ya, dia melewatkan momen-momen yang sangat berharga ini. Momen-momen dia sudah ditolong, justru dibalasnya dengan seperti itu. Yes, saya sepakat dan sepenuhnya mendukung langkah Anda untuk melaporkan balik pihak-pihak yang melaporkan Teknovi dan membawa persoalan ini melebar kemana-mana, termasuk para pengacara Agus, para komporernya, dan juga salah satunya adalah pegiat medsos Sanjabila. Tentu Sanjabila ini juga membuat kehebohan ini semakin melebar ke arah yang ngoyoworo. Tindakan Anda, tekad Anda mensupport Teknovi dan melaporkan balik yang melaporkan Teknovi adalah tindakan yang keren, bernyali, dan ini menyelamatkan dunia donasi Indonesia. Salam. Itu Teknovi nggak mau apa yang laporin Agus. Kayak gue tuh udah capek banget ngeliatin Agus lewat mulu, udah gitu ngerengek-ngerengek, marah-marah, capek. Mau ngomong sesuatu takutnya gue kenapa-napa gitu kan, soalnya dia lagi kena musibah, tapi mulutnya dia begitu. Yang di podcastnya Uya Kuya ya yang terbaru kan dia ngomong tuh ya, ini gue nggak nonton videonya sih ya, cuman tapi dia lewat terus kan di FYP TikTok. Dia ngomong gini kan, saya tuh sedih Mbak Novi, saya depresi. Netizen tuh komen-komen sampai kayak begitu. Yang gue bikin pertanyaan gue adalah, Agus, kamu baca komen dari mana? Tuh, itu Gus,
Kamu tahu nggak sih, kamu sadar nggak sih kalau misalkan kamu tuh dikelilingi oleh orang-orang yang ngomporin kamu. Padahal ya Gus, sesimpel kamu pakai duit donasinya berobat mata, udah. Abis itu kamu mau pakai duit buat apa? Terserah Gus. Tapi kamu udah terlanjur termakan omongan-omongan kanan kiri mungkin, nggak tahu juga ya. Udah deh, udah 1,5 mendingan kerja, nabung, nggak kumpul kok segitu. Ada banyak pihak yang menghendaki dan menginginkan permasalahan dan polemik yang terjadi tersebut diselesaikan dengan cara baik-baik, tidak perlu masuk ke ranah hukum. Hal tersebut dilakukan karena mereka paham akan konsekuensi dan resikonya. Yang akan menanggung hal buruk dan mendapatkan kerugian adalah Samiun dan keluarga. Maka bila hal tersebut disalahartikan atau bahkan dianggap memiliki maksud lain, maka kita bisa menyimpulkan pula pada dasarnya Mang Abdul dan kawan-kawan tidak memiliki itikat dan niat baik untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Ya, sulit rasanya bila kita berbicara dan berdiskusi dengan pihak-pihak yang sejak awal saja tidak memiliki itikat baik dan niat baik. Akan sulit dilakukan. Bahkan bisa dianggap kita berbicara dengan gelas yang cukup penuh, maka akan meluber, akan menjadi sebuah kesia-siaan dan percuma. Ya, maka kita lihat saja dan cermati dengan baik saja apa yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan. Namun yang pasti, pihak yang akan sangat-sangat dirugikan adalah Samiun. Itu pasti. Alright. Ulala. Akhirnya ada yang tensi darahnya rendah, atau biasanya kan orang itu ada sakit hipertensi sama tensi darah rendah gitu. Nah kalau mau tensi darahnya cepet naik ya, itu nonton aja ini VT-VT-nya Agus Salim itu loh, yang yang disiram air keras itu. Nonton aja itu. Apalagi akhir-akhir ini. Tak jamin pasti tensi darahmu langsung naik. Kenapa bisa begitu? Semakin lama, semakin hari itu kasusnya itu nggak kelar-kelar gitu loh. Jadi kemarin itu Teh Novi itu konferensi pers gitu ya. Conference gitu. Terus dia itu ya dia menjelaskan secara detail kenapa ada masalah ini gitu loh. Dan sampai dia katanya mau dituntut sama Agus Salim itu, dia menceritakan semua, dia ingin transparan termasuk masalah uang donasi itu, bahkan itu ada banyak lawyer dan ada beberapa donatur gitu loh ya. Intinya di situ Teh Novi itu walaupun ada masalah hukum seperti inilah lagi rame, tapi dia tetap ingin berkomunikasi secara baik dengan pihak Agus untuk meneruskan pengobatannya. Nah cuman Agus ini ya itu repot kesana sini sibuk apa, bukannya mau berobat malah datang ke podcast. Aduh, udah mah nggak mau berobat, disuruh berobat sulit, tapi malah datang ke podcast. Nah ini kemarin datang di podcastnya Uya Kuya. Nah itu nggak ngerti nih ya, Uya Kuya mungkin baru dengar dari pihak Agus aja. Harusnya kalau menurut aku mau podcast itu undang dua-duanya, jadi bisa menjelaskan, bisa mendengarkan dari pihak Agus dan pihak Teh Novi dengan saksi-saksinya, itu lebih fair menurut aku. Nah ini enggak sih, waktu podcast di Densu itu udah cukup sebenarnya. Netizen juga udah tahu Agus itu bagaimana, Teh Novi itu bagaimana gitu loh. Tapi ini dia itu malah sibuk kesana sini bukannya berobat gitu loh. Curiga jangan-jangan dia tetap bisa ngelihat nggak sih? Harusnya dia tuh lihat supaya dia bisa tahu netizen itu ngomong apa aja gitu loh, komen-komennya seperti apa. Nah dia mungkin nggak lihat itu kali. Jadi kita ini yang gemes gitu loh. Menurut aku sebenarnya begini ya, berdua bicara tabayun bagaimana enaknya itu sebenarnya simple gitu loh, tapi entah kenapa Agus ini nggak tahu ada yang ngomporin atau gimana, malah kesana kesini podcast bukannya berobat. Terus kemudian juga lawyernya itu udah ngomongnya juga ngadi-ngadi yang nggak tahu lah memberikan statement apa, ternyata nggak ada buktinya, malah jadi melebar kemana-mana. Sebenarnya itu ya cukup ketemu, bilang minta maaf atau enaknya bagaimana lah. Hei Agus ya, itu Teh Novi walaupun sudah kamu fitnah
fitnah atau kamu mau laporkan ke polisi, dia lo tetap ingin kamu itu berobat gitu, mbok yang tahu diri ya. Orang lain aja mau berobat susah, ini sudah dicarikan donasi malah kayak gini. Nggak usah kebanyakan podcast lah, simpan energimu gitu, mendingan untuk berobat. Itu juga keluarganya mending anterin ke rumah sakit lah untuk berobat daripada datang ke podcast sana podcast ini gitu ya. Jadi emang sini pesan buat orang yang tensi darahnya rendah ya, lebih baik sering-sering nonton VT-nya Agus itu. Tak jamin pasti darah tinggi alias emosi.